Gagal. Iya, intinya kenapa? Kita gini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah ya, pasti ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi bagaimana kita bisa menutupi kekurangan itu? Kenapa saya bilang Allah tidak pernah menciptakan produk gagal? Kita sebagai manusia itu makhluk yang diciptakan Allah mungkin sempurna daripada makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Suryanto Salsaf. Pada siang hari ini saya lagi bersama senior saya yang sangat luar biasa. Saya dulu kuliah di Untak, beliaunya kakak kelas, Mas, ya? Kakak kelas ya? Kakak kelas. Satu kampus ya? Ya, satu kampus, kakak kelas. Dan saya lihat beliaunya ini sangat aktif di kelas dan memotivasi adik-adik seperti saya ini, adiknya lah seperti itu kan. Karena kan memang jauh umurnya kan, tapi tetap jiwanya muda, Mas, ya. Kita seperti teman, itu. kita teman. Ya, jadi mungkin pertama kalinya saya bertemu setelah lulus kuliah, Mas, ya. Kita nggak pernah ketemu lagi. Dan alhamdulillah kita ketemu, langsung bisa sharing bersama. Kita akan sharing tentang bagaimana Mas Luki ini hobi bisa menjadi pekerjaan, atau mungkin juga teman-teman bisa hobi menjadi sebuah usaha. Nah, di sini awalnya Mas Luki ini meniti karir dari penyiar radio hingga menjadi staf protokoler Pemda Banyuwangi. Luar biasa. Di mana-mana ada bupati berarti ada Mas Luki, ya. Insya Allah. Ya kan? Jadi kita akan belajar bagaimana tips dan triknya dan juga mungkin suka dukanya dan mungkin sedikit nanti motivasi dari Mas Luki seperti apa, seperti itu ya. Oh, boleh. Jadi sebelumnya mungkin Mas Luki bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Monggo, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Suryanto. Aku manggilnya apa ya? Mas Sur. Mas Sur ya. Iya. Sur apa Mas Sur? Sur. Mas Sur ya. Iya. Sebenarnya kita rencananya udah panjang ya. Tapi karena kesibukan masing-masing, akhirnya alhamdulillah mungkin ini juga takdir kita bisa ketemu pada hari ini. Kalau boleh dibilang seperti disampaikan oleh Mas Sur tadi bahwa hobi bisa menggantikan uang. Saya mengawali karir, nama saya kalau orang Banyuwangi mungkin tahu Luki Ahmad. Mengawali sebagai penyiar radio, salah satu radio pemerintah, yaitu kalau dulu RKPD, sekarang dikenal dengan Radio Belambangan FM. Saya menggeluti sebagai penyiar radio dari awal tahun 2000. Berarti udah kelihatan ya usianya berapa ya. Iya. Mengawali awal 2000 itu bagi saya saat awal saya menjadi penyiar radio profesional, tapi pada tahun 99 bulan Juli ya, bulan Juli saya masih baru lulus sekolah. Itu ya masih belajar, masih freelance di radio Belambangan. Ibaratnya saya belajar gratis tapi dibayar gitu ya. Setelah itu saya meniti karir, kebetulan radio Belambangan itu kan juga radio Pemka Banyuwangi. Alhamdulillah mengalami karir dan lain-lain ya, hingga pada tahun 2010 saya bertugas di staf bagian protokol. Menemani segala aktivitas Bupati Banyuwangi, dan bagi saya itu prestasi yang alhamdulillah. Alhamdulillah, karena saya sempat berdoa dulu, mungkin Allah mendengarkan doa saya. Keren kali ya kalau melihat pakai baju yang bagus dengan logo-logo, ada Garuda, simbol Garudanya. Ya saya lihat teman-teman protokol apa gitu, saya punya bakat MC, apa kira-kira bisa ya di situ ya. Itu sempat menggelitik dalam hati saya gitu. Alhamdulillah Allah mengabulkan itu semuanya. Dan kalau ngomongin tentang pendidikan tahun 2016 ya mungkin ya. 2016, kamu udah 2015 ya? 2015 ya. Setelah S1 saya udah kelar. Walaupun itu terlambat, tapi bagi saya belajar tidak ada kata terlambat. Karena saya kuliah harus bagaimana membagi jam kuliah
bagaimana membagi jam kerja dan bagaimana mencari uang-uang yang lain. Tapi halal. Oke. Gini, saya melihat Mas Lucky ini ya, setiap beliaunya datang kuliah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa beliaunya ini apa ya? Kadang pulang dari kantor langsung kuliah Mas ya. Langsung. Saya melihat, ini luar biasa. Karena gini teman-teman, untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, saya kuliah dulu itu memang banyak teman saya yang sudah bekerja di perusahaan maupun di PNS seperti itu. Mas Lucky kebetulan alhamdulillah sudah PNS juga ya. Sudah, alhamdulillah. Beliau ini luar biasa teman-teman. Jadi di sini saya juga melihat Mas Lucky ini kalau dia itu berbicara di depan umum atau ketika ada pertanyaan dosen ataupun juga mahasiswa, suaranya itu enak dan tertata gitu. Lah kami kepingin mungkin sedikit Mas Lucky ini juga menyabarkan atau memberikan ilmunya lah. Bagaimana caranya mungkin ya teman-teman yang mungkin bidangnya MC nanti bisa mengerti lah tips dan triknya seperti itu. Boleh. Berarti ini bagaimana kita biar enak ngomong di depan orang. Intinya begini, apapun materi atau yang sesuatu yang kita obrolkan, kalau memiliki titik poin yang jelas, itu akan terarah. Misalkan saya berkata bagaimana kegiatan kamu, kegiatan bisnis kamu. Nah, otomatis kamu akan menjawab itu. Karena materi atau narasi yang akan kita sampaikan itu sudah tertata dari kegiatan kita sendiri setiap harinya. Dan perlu sedikit saya garis bawahi, mungkin gampang ya kita mau belajar bagaimana public speaking yang bagus. Itu di channel-channel YouTube udah banyak. Beda di era-era tahun 90-an, kita harus benar-benar membaca, kita harus benar-benar interaksi. Dan itu cara belajar yang ampuh menurut saya ya. Kalau sekarang sih lebih nyaman klik, tapi habis itu sambil lalu. Tapi saat kita berbicara dengan orang langsung, otomatis apa yang kita sampaikan itu terarah. Terpenting bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu agar suara kita juga terkenal, artikulasi kita jelas, dinamika juga bagus. Intinya kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita nggak harus berpikir, misalkan saya lebih memahami tentang kopi, tapi pada saat itu orang bertanya tentang susu, otomatis saya akan sedikit kata orang Banyuwangi gerayang ya. Gerayang. Otomatis kan antara insting dan ucapan saya itu perlu berpikir. Tapi kalau kita memahami tentang sesuatu yang sangat kita tahu sekali lah itu ya, misalnya kopi. Oh ya, bagaimana kalau kopi? Oh, kopi itu ada sesuatu yang menyenangkan bagi saya, mungkin begitu. Jadi intinya saat kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kita harus memahami materi apa yang kita sampaikan. Dan yang terpenting kita harus tahu tentang mengolah kata, narasi. Karena di situ muncul sebuah attitude. Karena attitude ini orang akan menilai di awal. Berbicara kita nggak bisa ditarik kan. Kalau sudah keluar ya udah. Itu bahaya sekali. Kalau kita sedikit mengomongkan kesalahan, orang akan menilai tentang kesalahan kita. Mungkin perbandingan kebaikan 1000 akan kalah dengan kejelekan satu kali kayak gitu ya. Jadi akan lebih bagus apapun dan dimanapun kita berinteraksi dengan seseorang. Kenapa saya bisa terlihat seolah-olah kok diatur ya kata-kata, padahal enggak, otomatis. Kenapa otomatis? Karena antara di otak saya sama di mulut saya sama di hati saya ini berirama, selaras Mas. Selaras. Jadi saya ngatur di situ cara ngomongnya. Gitu. Gitu ya Mas. Ya. Kalau emang misalkan seperti di seminar berdiskusi secara berkelompok, mungkin orang lebih mendengarkan, wah, kita penyiar radio jadi suaranya tertata. Enggak, sebenarnya itu usaha saya secara pribadi agar orang lebih jelas, tidak harus banyak bertanya. Sekali saya ngomong udah jelas gitu. Intinya di situ. Biasa, ya. Jadi antara ucapan sama pikiran sama materi itu klop jadi satu. Ibaratnya kalau kamu suka kopi susu, itu takarannya pas. Ibarat minum obat lah, minumlah obat 3 kali sehari, pas kan takarannya. Kalau lebih ya nggak bagus. Ya berarti awal proses untuk meng-MC dan sebagainya itu dari penyiar radio Mas? Oh ya, kalau ngomongin tentang MC atau Master of Ceremony ya, khususnya di Banyuwangi, mohon maaf kalaupun ada kata-kata saya nantinya yang sedikit menyinggung atau kurang enak didengar, tapi intinya saya melihat perkembangan selama ini regenerasi dari Master of Ceremony sedikit berkurang. Kenapa saya bilang sedikit berkurang? Banyak
teman-teman di luar sana mereka menamakan aku loh Master of Ceremony, aku loh MC gitu ya. Tapi mereka tidak tahu tugas apa sih sebenarnya jadi seorang MC, tugasnya apa gitu. Kadang mereka nggak tahu. Pokoknya bisa ngomong, bisa diketawain banyak orang, bisa banyak aplaus dari banyak orang. Mereka mengkategorikan bahwa akulah MC yang hit. Padahal MC bukan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar ya atau punya bakat dan hobi, itu MC itu adalah menyenangkan. Selain kita berkenalan dengan banyak orang, ya secara materi dapatlah di situ. Secara materi dapat, kita main durasi loh. 1 jam, 2 jam, 3 jam kita sudah mendapatkan sekian banyak uang. Itu menyenangkan dan itu bentuk rezeki ya yang Allah berikan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ingin belajar menjadi bagaimana menjadi MC yang profesional, sebenarnya gampang sekali. Gampang sekali. Kita pahami dulu materi apa yang akan kita berikan. Ya, kenapa ngomong materi? Saat kita berada di suatu tempat, suatu lokasi acara ya. Misalkan kayak Banyuwangi Festival, Banyuwangi Batik Festival. Jadi kita harus tahu apa sih perkembangan batik di Banyuwangi. Gitu. Coranya apa aja, filosofinya apa aja kan banyak ya. Seperti kalau Banyuwangi terkenal dengan batik Gajah Ulingnya, itu menggambarkan filosofinya adalah batik Gajah Uling adalah mungkin teman-teman bisa searching, saya nggak ada kompeten untuk menjawab di sini karena itu sebuah sejarah yang bagi saya tuh bisa disampaikan bagi yang pakarnya kayak toko-toko budayawan gitu ya. Jadi harus lebih memahami dulu materinya harus benar-benar dipahami. Bukan hanya kita bisa ngomong ya, tapi kita nggak bisa menyampaikan secara alur acara yang akan dibawakan. Intinya di MC di sini adalah membawakan acara. Tapi orang biar tahu, oh iya, bagaimana cara membawakan acara tapi orang sudah memahami. Kira-kira dari opening sampai dengan closing ini akan ada suguhan apa aja gitu. Dan kita tidak harus menggurui kalau MC itu. Makanya penting di sini tata bahasa. Tata bahasa penting banget. Terus pembuatan narasi, nggak salah kok. Ada kan teman-teman kalau kita nge-MC, sekarang bawa kertas, wah MC-nya nggak profesional, masa baca? Bukan. Ini adalah salah satu trik bagaimana saat kita udah on stage ya di lapangan, istilahnya udah di lapangan, itu kadang muncul ide-ide baru di situ. Kita kasih poin aja, kita tulis poinnya. Oh nanti saya akan menyampaikan ini. Ini ada alur. Tidak kita menyampaikan sesuatu yang misalnya kita mau ke pasar Belambangan, tapi kita menyampaikannya ke pasar Sopo, kan nggak ada korelasinya ke sana gitu. Jadi jangan pernah malu kalau kalian ya ingin dikatakan sebagai MC profesional, karena bagi saya pribadi senjata ampuh dari seorang MC adalah ballpoint dan kertas. 2 hal itu Mas ya? 2 hal ini dan juga membaca otomatis. Oh gitu ya. Ini peran pembantu. Dan mungkin ada juga kebetulan ini milenial, zaman milenial, orang identik dengan gadget ya. Sampai apapun MC itu ditulis di handphonenya atau di tablet gitu ya. Saya pernah itu. Bagi saya itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Saya pernah mengalami hal sangat memalukan bagi saya pribadi. Saat saya udah on stage, udah mau menyampaikan sesuatu, saya pakai tablet biar kelihatan keren. Sebenarnya hanya biar kelihatan keren aja gitu ya. Tapi saat saya membaca, ini tiba-tiba mati karena ada mode senyapnya, mode tidur apa itu ya. Mode senyap. Tiba-tiba mati karena kita nggak ngatur kira-kira durasi berapa lama handphone ini akan mati gitu. Padahal kita saat ini mati, blank, semuanya hilang. Kalau kita pakai kertas, menulis ya. Kita punya sesuatu, menulis dan membaca itu lebih kuat ingatan kita. Ya, intinya di situ. Jadi memang perlu banyak belajar. Jangan pernah malu ya. Kita ingin MC dimanapun, karena bagi pemula MC itu, mau MC di kampung, mau MC pengajian atau apa, itu adalah panggung spektakuler bagi para MC. Gitu. Jadi jangan membedakan sesuatu. Kalaupun kita berada di atas pun, kadang milih-milih, aku kalau MC wedding di kampung nggak mau lah, jangan. Karena kadang sumber rezeki kita tuh dari banyak hal. Oke siap. Berarti untuk masalah Master of Ceremony ini
Mas Luki ini sudah di apa? Sudah ada di Pemda berarti ya? Sudah. Oh sudah ya? Sudah. Itu pun otodidak, alhamdulillah. Mungkin Allah, karena bagi saya pribadi, Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Kenapa begitu? Bentar, perlu digarisbawahi, Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Ya. Jadi diingat lagi, Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah menciptakan produk gagal. Iya. Intinya kenapa? Intinya gini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah ya, pasti ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi bagaimana kita bisa menutupi kekurangan itu? Kenapa saya bilang Allah tidak pernah menciptakan produk gagal? Kita sebagai manusia itu makhluk yang diciptakan Allah mungkin sempurna daripada makhluk yang lain, ya kan? Non sewu, mungkin ada saudara-saudara kita yang disabilitas, tapi mereka kalau menunjukkan, oh ya kemampuannya itu bisa melebihi kita yang diberi normal seperti ini. Ya. Jadi apapun yang ada dalam diri kita disyukuri, dinikmati, diterapkan. Selama itu baik, insya Allah. Oke teman-teman ya, bisa kita tangkap intinya hobi itu bisa menjadi pekerjaan, hobi juga bisa menjadi usaha. Seperti Mas Luki di contohnya, hobinya berawal dari penyiar radio, menjadi MC dan juga protokoler di Pemda Kabupaten Banyuwangi. Prestis loh teman-teman. Ini ya, kalau ada bupati di mana-mana, ya insya Allah pasti 100% ada Mas Luki seperti itu ya. Jadi banyak apa nanti. Iya luar biasa teman-teman. Beliaunya ini aktif. Jadi gini, untuk Mas Luki saya kepingin memberikan sesuatu mungkin kepada teman-teman ya dari Mas Luki. Mungkin suka dukanya dalam mengarungi proses itu bagaimana gitu, suka dukanya. Terutama mungkin ya yang di akhir sesi ini, bukan di akhir sesi, maksudnya di akhir protokol ini kan pertama kan dari penyiar radio dan juga mungkin MC mengawali karirnya ya. Suka dukanya itu seperti apa gitu, biar teman-teman nanti nggak jenuh itu berproses gitu kan. Kalau mungkin sebagian banyak orang perjalanan kita itu kan berproses ya, berproses sekali dari sebelum kita ada sampai kita ada di dunia itu berproses. Sama halnya dengan bagaimana kita menentukan masa depan kita. Allah itu sudah memberikan istilahnya takaran masing-masing ya. Misalkan kamu, kamu diciptakan oleh Allahnya, kamu akan jadi pengusaha, gitu ya. Bukan kamu anggota HIPMI ya. Sekarang saya pribadi juga, ini kamu saya takdirkan menjadi MC misalkan gitu ya. Ya itu tadi, apapun yang ada dalam diri kita, ya misalnya hobi kalau ditekuni bener apa yang disampaikan kamu, hobi itu bisa mendatangkan banyak uang, hobi itu bisa mendatangkan banyak kesenangan. Hobi itu bisa mendatangkan banyak manfaat bagi banyak orang. Ya, kita bisa berbagi tentang apa yang kita miliki. Jadi ya, mengawali sesuatu, saya awal-awal sebagai penyiar radio. Itu sebagai penyiar, saya tidak pernah mendengarkan radio. Saya nggak pernah, karena saya nggak punya radio di rumah. Saya seorang penyiar radio waktu itu, saya yang tidak pernah menonton TV karena tidak punya TV. Tapi saya termotivasi, itu ada bungkus koran ya, nasi bungkus itu yang dari koran. Itu kan waktu itu nasi bungkus masih 2.500 kalau nggak salah. Saya baca. Memang sesekali saya nonton di rumah tetangga itu. Kalau di TVRI ada Dunia Dalam Berita, mungkin masih ada sekarang, Dunia Dalam Berita. Wah, itu awal muncul bahwa kesukaan saya di situ. Wah, enak kayaknya jadi penyiar pembaca berita ini. Jadi setiap ada koran bekas, karena nggak mungkin saya beli itu, saya oret-oret sendiri. Kalau sekali saya di red ya, tak oret-oret sendiri, yang pilihannya layak untuk saya sampaikan, tak sampai itu sampai saat jeda begitu. Hari saya membaca setiap ada koran, ada koran, ada apapun yang tulisan itu saya membaca dengan nada seperti penyiar. Itu ngawalinya. Akhirnya setelah lulus SMA, pertama nggak sebagai penyiar radio sih, saya di Bali, kerja di Bali, jadi nggak usah diceritakan itu, karena menyedihkan gitu. Iya, suka dukanya. Iya. Akhirnya saya ke alhamdulillah di Banyuwangi. Sebenarnya itu bagi saya itu adalah doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Saat di Bali,
saya pulang ke Banyuwangi karena ibu saya sakit posisinya saat itu. Dia bilang, misalnya nggak usah balik ning Bali. Lek kon kepengin uripmu enak, seneng ning Banyuwangi saonoe. Pokoknya kumpul sama keluarga. Itu saya sempat menentang, "Wah, di Banyuwangi opo? Kerja apa sih di Banyuwangi? Banyuwangi belum apa-apa gitu." Waktu itu Banyuwangi masih terkenal tidak menyenangkan kan, beda sama sekarang. Akhirnya saya berpikir, tiap malam saya berpikir. Akhirnya saya putuskan, oke lah, saya tidak balik ke Bali. Saya akan bertahan di Banyuwangi, apapun itu pekerjaannya. Nah, memang awal saya diajak teman main-main di radio, jadi Radio Belambangan itu kok asik ya. Kenal sama seorang penyiar yang kebetulan sekarang rekan kerja saya gitu loh. Akhirnya saya kenal sama pimpinannya, suruhlah buat lamaran. Waktu itu ada beberapa orang yang lamar di sana, salah satunya saya gitu. Mungkin ini bentuk doa-doa dari kedua orang tua saya yang dikabulkan oleh Allah. Saya mengawali penyiar radio yang nggak bisa bagaimana cara ngomong. Saya menjadi penyiar radio tidak tahu bagaimana membuat narasi yang bagus. Tapi dengan niat, saya anggap itu adalah tempat saya untuk belajar. Saya harus dari situ saya membaca. Ya alhamdulillah. Awal-awal saya sebagai penyiar radio 1 bulan bukan dibayar sih, dapat honor Rp60.000. Tahun berapa itu? Tahun 2000 loh. Tahun 2000 60.000 Mas. 60.000. Itu pun kadang di sana kan masuk dalam kegiatannya. Kadang dicarikan 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, tergantung banyaknya iklan yang masuk di sana. Karena kita juga dapat sekian persen dari iklan yang masuk. Jangan pernah menyerah, karena kalau kita orientasinya adalah materi, kita akan menjadi manusia yang bagi saya seorang pecundang deh bagi saya itu. Kalau semuanya orientasinya materi, saat kita mengawali suatu karir buat diri kita. Tapi kalau kita orientasinya adalah syukur, ya, belajar, terus di sana juga berbagi, insya Allah ya, kalau saya pribadi itu Allah akan memberikan peluang yang luas bagi kita. Karena otomatis ada doa-doa orang di sekitar kita kan, oh orang ini baik, orangnya gitu. Penting berarti itu Mas ya. Ya, istilah sumber kekuatan doa. Jadi apapun kita mengawali karir kita ya, sesusah apapun, sesulit apapun, jangan pernah bersyukur. Saya bukan manusia yang alim-alim banget, enggak. Tapi saya selalu menitip beratkan arti syukur itu. Berarti banyak bersyukur itu aja. Bersyukur. Saya nggak pernah membayangkan loh, orang tua saya sebagai tukang beca, ibu saya sebagai pembantu rumah tangga. Ya. Saya nggak pernah membayangkan waktu itu dari sekolah dasar pun mau ke SMP, kayaknya saya nggak mungkin deh sekolah ke SMP gitu. Kan nggak ada biaya waktu itu, udah nyerah gitu loh. Tapi dalam hati kecil saya berpikir, mau seono sekolahan mengeluarkan siswanya yang nggak mampu. Itu yang ada dalam otak saya. Akhirnya walaupun saya nggak nilai akademik saya waktu sekolah biasa-biasa aja, tapi di situ bakat saya malah yang saya munculkan gitu. Dan itu membuat saya lebih percaya diri daripada teman-teman yang lain. Akhirnya kita berbeda. Itu susah sekali. Wah, kalau saya bilang perjalanan itu sesuatu yang cukup dalam diri saya, itu akan terkenang terus karena bukunya di sini nggak akan pernah hilang gitu loh. Tapi kalau sekedar berbagi, intinya banyak bersyukur saja, nggak perlu yang lain-lain. Banyak bersyukur dan nikmati prosesnya. Jadi soalnya gini Mas Luki, untuk teman-teman kadang ya, apalagi milenial saat ini itu maunya instan. Iya, langsung tiba-tiba saya kepengen jadi pengusaha, saya kepengen jadi PNS, saya pengen jadi apapun lah yang kepengen diinginkan teman-teman. Cuma dia itu nggak mau berproses. Kita lihat ya dari cerita Mas Luki ini, beliaunya ini dari bawah, bahkan bisa dikatakan dari nol. Orang tuanya pun tadi juga dikatakan sudah tukang becak, ibu rumah tangga. Nah, ini menjadi sebuah penyemangat untuk kita, terutama teman-teman yang lagi meniti karir entah di bidang pekerjaan maupun usaha. Ayo kita berproses bareng. Mas Luki ini berapa tahun prosesnya hingga saat ini beliaunya bisa menjadi protokol Pemda Banyuwangi. Nah, mungkin tadi kan dukanya Mas ya, nggak enaknya. Sekarang mungkin sukanya lah.
enaknya di protokol lah seperti apa itu? Teman-teman biar sedikit tahu lah, barangkali ada yang cita-citanya menjadi protokol. Ini bisi-bisi apa harus? Ya harus ini. Hanya ya, enaknya. Gitu teman-teman ya. Jadi banyak enaknya ya. Enaknya. Coba mungkin ada 2-3 hal lah yang kenapa saya bilang banyak enaknya? Yaitu tadi, kalau kita bersyukur di tempat apapun itu enak semuanya. Enak semuanya. Bentar. Berarti di tempat manapun ya? Di tempat manapun. Apapun profesinya berarti? Apapun profesinya. Oh. Ya. Saya pernah bertanya dulu sama bapak saya sebagai tukang becak. Pak, apa sih sebagai tukang becak? Enak li. Enak ya apa? Ya wes kita gak di apa jenenge kayak ambil olahraga, dapat berkeringat. Sesuatu yang dihasilkan dari keringat kita itu halal. Oh, tuh. Kalau di Pemda apa ini enaknya ini? Enaknya ya otomatis lah ya, secara mungkin orang melihat untuk saat ini berseragam itu adalah orang yang sukses, ya kan. Tapi bukan di situ bagi saya. Enaknya adalah saya bisa menemukan orang-orang yang hebat. Saya berteman dengan orang-orang yang hebat. Saya kenal sosok pemimpin juga pemimpin yang hebat. Dari situ saya banyak belajar. Ya, sesuatu yang hebat itu tidak akan bertahan lama kalau kita tidak mau belajar terus menjaga kehebatan itu. Sama halnya ada yang bilang bahwa berteman itu berpengaruh. Iya. Tapi sekian persen itu, tapi yang berpengaruh adalah pada diri kita sendiri. Bukan berarti misalkan kita tanda kutip ya berteman dengan orang-orang yang boleh dikategorikan kriminal lah gitu. Kita nggak mungkin ikut kriminal gitu. Semuanya kembali pada diri kita. Teman itu pengaruh, tapi yang paling utama dari diri kita sendiri. Soalnya orang kebanyakan mengkambing hitamkan teman gitu ya. Kasihan loh, padahal mereka nggak mempengaruhi. Mungkin itu sesuatu yang mereka lewati, tapi bukan berarti kita ikut alur mereka. Oke. Itu yang saya katakan bahwa kita itu produk yang tidak gagal gitu loh. Jadi kata mutiara, kata motivasi untuk kita. Jadi di sini sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Terus juga yang luar biasa tadi, dimanapun kita berproses, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berwirausaha, itu sebenarnya enak. Tinggal bagaimana kita mau bersyukur atau tidak, intinya itu Mas ya. Luar biasa teman-teman. Dan mungkin yang terakhir untuk Mas Luki, bisa memberikan motivasi dan semangat. Tema kita adalah sekarang kan hobi menjadi pekerjaan, hobi menjadi usaha. Bagaimana biar teman-teman ini tahu lah, biar bisa memanfaatkan dirinya, hobinya itu bisa memberikan faedah, manfaat untuk dirinya, bahkan keluarga dan juga orang-orang sekeliling. Motivasi dan semangat untuk pemuda Banyuwangi dan seluruh Indonesia. Bagi teman-teman di luaran sana ya, jangan pernah mengeluh apapun strata kehidupan kita, posisi ekonomi kita. Itu sebenarnya awal yang indah. Kita terlahir ke dunia itu udah pilihan, udah juara loh. Dari 1000-an sel sperma, ya kan? Satu yang berhasil jadi ya kan? Itu di dalam kandungan kita sudah berperang. Kita jadi, berarti kita juara. Saat kita terlahir ke dunia, akan sayang sekali ya. Kita tidak termotivasi dengan proses itu. Intinya apapun posisi kita, apapun kehidupan kita, jangan pernah mengeluh. Jangan menjadi seorang manusia peminta. Ya kan, kadang ya wis pokoknya begini, engkau apa nolak itu enggak. Bagi saya itu nonsen. Karena semakin kita banyak mengeluh, semakin kita bagi hamba peminta, itu membuat kita manusia yang kerdil sekali, kecil sekali. Tapi kita bersyukur ya, memahami, digali dulu. Digali, kira-kira potensi saya itu apa ya? Pasti kita tahu kan? Oh iya, kalau saya tuh saya tahu kalau bisa suka ngomong, tapi bukan gibah ya, bukan netizen. Dari kecil saya suka ngomong. Dari kecil saya sudah juga berproses bagaimana menciptakan produk. Aku bisa menciptakan produk loh. Oh, berarti bisa nanti usaha gitu ya? Iya, tapi sebenarnya saya pengen tadi bawa ke sini, kebetulan tadi masih berproses karena butuh minimal 6 jam harus sudah jadi. Minuman itu harus jadi sekarang 6 jam. Luar biasa itu nanti ya kalau bisa kasih jadi gratis ya. Oke, kirim aja alamatnya. Nanti Gojek ya siapa ya. Nanti bisa kerja sama. Boleh. Tapi produk itu saya ciptakan nggak untuk dijual. Tapi ada ya teman-teman, kok apa sih kata itu? Enggak.
Karena ini bentuk kesenangan saya. Ya, rasa syukur saya bagikan. Misalkan saya mencari produk ini, Sur, kamu tak kasih pulpen ini hasil karya saya, ada tulisan saya kasih. Itu berarti bentuk kecintaan saya sama kamu gitu. Kamu orang hebat yang layak dapat ini. Intinya di situ. Itu memotivasi yang lain bahwa dengan memberi kita nggak akan miskin kok. Iya. Ya, banyak insya Allah akan memberi cara yang lain. Dan kembali ke sesuatu yang kita miliki, hobi bisa mendatangkan kehebatan lah intinya gitu ya. Intinya bersyukur, gali apa yang ada dalam diri kita karena yang tahu kita adalah kita. Gali semuanya sampai kita benar-benar oh ya, passion saya di sini. Kalau kalian misalkan hobinya ngomong, ingin jadi MC, udahlah jadi MC yang benar. Ya, memahami, banyak sekarang tinggal googling aja deh, klik muncul bagaimana cara menjadi MC yang benar, kayak Doraemon ya, sering keluar semuanya. Ya, bagaimana kita menjadi pengusaha, sering membaca motivasi dari orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat itu pasti mereka selalu berbagi dengan apa yang ia dapatkan. Nggak ada orang sukses secara instan. Sama aja kayak kita makan sesuatu yang instan, itu pasti sama aja kita menimbun penyakit kan begitu ya. Sama aja kayak semakin kita kuat bikin pondasi, sama aja kesuksesan itu dibangun ibaratnya kita bikin gedung bertingkat. Susah dulu. Karena kita tapi tahu kan, tujuan kita tahu kan. Oh iya, aku mau bikin rumah bertingkat. Berarti saya harus gali tanah dulu. Saya buat pondasi dulu. Itu macul loh, apot loh. Ya kan masang watu-watu itu apa loh, semen yang kuat ya. Begitu kan, tapi kan punya tujuan. Kalau kita berproses, kita punya hobi tapi kita nggak punya tujuan, ya udah hilang, percuma gitu loh. Asalkan hobi dikembangkan, niat ada tujuannya, selesai jadi. Kadang orang kan pengen kesini, pilih dulu. Jangan semuanya diambil, kita nggak akan konsentrasi di situ, di satu titik. Ambil dulu, ini sudah selesai. Oh, sekarang saya akan fokus di situ. Bikin lagi. Tapi ini udah kuat gitu. Oke. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Oke. Jadi gini ya, bisa saya simpulkan, terutama untuk pemula. Saya kan di sini kan segmennya kan mengutamakan pemula, Mas Git. Pemula milenial. Saya juga pemula, kamu juga pemula. Udah, kalau Mas Luki ini bukan pemula, ini sudah expert ini ya. Yang penting bukan manula ya. Ya benar. Jadi gini teman-teman, ketika kalian punya hobi ya, berapapun hobinya kamu, galilah potensi yang ada di dalam diri kamu. Setelah itu nanti adakan tujuan seperti itu, Mas. Tujuan biar terarah gitu kan. Agar hobi itu menjadi sebuah manifestasi bagaimana kita mendapatkan penghasilan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan mungkin juga orang-orang. Karena tadi juga Mas Luki mengajarkan kita bagaimana kita selalu bersyukur dan berbagi. Ya, betul. Saya sepakat teman-teman ya, berbagilah. Berbagi itu tidak akan membuat kamu miskin, berbagi itu tidak akan membuat hartamu itu habis, tidak, tapi tambah kaya. Saya alhamdulillah sudah merasakan, Mas ya. Mungkin juga Mas Luki merasakan seperti itu. Cuma mungkin keyakinan aja lah. Aku di hartaku konten dan sebagainya itu keyakinan, padahal pasti ditambah. Yang paling sedikit itu 1 diganti 10, Mas. Seperti itu ya. Jadi mungkin cuma itu dulu ya teman-teman sharing pada kali ini. Sebenarnya konten dari Mas Luki Ahmad ini sungguh luar biasa dan banyak. Di sini ya mungkin kalau teman-temannya pengen jadi MC, itu bagaimana step by stepnya, dan juga bagaimana nanti Mas Luki ini menjadi protokoler, itu kan perlu kan jadi step by stepnya. Berarti kalau insya Allah kalau Allah menemukan kita kembali, nanti mungkin buat konten lagi. Gitu ya. Ada segmennya. Keren loh, konten kamu keren loh. Oh, enggak lah. Sudah klik dan subscribe udah. Ya mudah-mudahan lah. Intinya konten kami ini bagaimana memotivasi teman-teman, Mas. Seperti itu. Jadi mungkin cuma itu dulu ya teman-teman. Nanti barangkali teman-teman ada pingin yang disampaikan. Jadi intinya nanti kita insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan. Di bawah ini. Ada kesempatan kita akan membuat konten selanjutnya kayak MC, protokoler dan sebagainya. Itu ya. Semoga dari awal sampai akhir intinya apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, amin insyaallah, mudah-mudahan ya. Mungkin cuma itu dari kami. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, komen, dan jika video ini penting bermanfaat silakan share kepada teman-teman kalian, karena menyebarkan manfaat itu
juga sedekah, bagian dari sedekah. Mungkin cuma itu dari kami, saya Suryanto Salsaf dan juga Mas Luki Ahmad. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekali lagi tetap semangat, marilah kita berproses bareng dan mudah-mudahan sukses semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.